Kenapa? Inisial 3 terlapor. Lama beliau baru jawab. Lama banget. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Gobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Bapak Aldo bersama gue Bapak Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang ada musibah ya, musibah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan nggak ada korban jiwa ya. Semua musibah kita begitu ya. Ini tentang ada sosok Kapolda Jambi korban helikopter jatuh, rekan seangkatan Kapolri. Oh iya, beliau seangkatan Kapolri ya. Pak, tapi beliau masih irjen. Kita baca dulu beritanya ya guys. Dari Detik ini ya. Helikopter yang membawa rombongan Kapolda Jambi Irjen Rusdi Hartono terjatuh di Hutan Kerinci. Akibat dari peristiwa itu, tangan dari Irjen Rusdi patah. Ya, Kapolda Irjen Rusdi alami patah di tangannya, kata Komandan Basarnas Kerinci Jambi, Bambang Hermawan kepada Detik Sumut, Minggu 19 Februari 2023. Ya, cuman tangannya ya. Mudah-mudahan sehat Pak ya. Ini musibah guys, musibah. Menjadi salah satu korban dalam peristiwa ini, Irjen Rusdi Hartono baru saja menjabat jadi Kapolda Jambi. Dia mengisi posisi tertinggi di Polda Jambi itu pada 14 Oktober 2022 yang lalu. Sebelum menjadi Kapolda Jambi, Rusdi sempat didaulat untuk menjadi Kapolda Sumbar menggantikan Irjen Teddy Minahasa Putra. Tidak lama setelah dipindahkan ke Polda Sumbar, Irjen Rusdi dipindahkan lagi ke Polda Jambi. Rusdi Hartono memulai karir kepolisiannya usai lulus di Akademi Kepolisian Akpol tahun 1991. Rusdi merupakan rekan satu angkatan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo yang juga lulusan Akpol tahun 1991. Jadi seangkatan sama Pak Kapolri, tapi Pak Kapolri naiknya cepat ya. Ada prestasinya ya. Mungkin perbedaannya di situ. Selama menjadi anggota kepolisian, Rusdi yang lahir pada 27 April 1969 ini sempat mengisi sejumlah jabatan strategis di Polri. Dia pernah menjabat sebagai Kapolres Garut, Kapolres Cimahi di tahun 2029. Duh, ini gimana ini 2029 tulisannya jetik salah ini ya. 2019 mungkin ini maksudnya. Iya, di sini 2029 guys. Aduh, tahunnya aja belum.
Mudah-mudahan segera dikoreksi sama Detik ya. Kemudian dia mengisi beberapa posisi di Direktorat Lalu Lintas seperti menjadi Wadirlantas Polda Riau, Dirlantas Polda Riau, dan Dirlantas Polda Jabar. Dia juga sempat ke Makassar untuk menjadi Kapolres di sana. Terus dia juga sempat mengisi beberapa jabatan di Mabes Polri seperti Karopenmas, Divisi Humas Polri, Widyais Suara Kepolisian Utama tingkat 1, Sespim Lemdiklat Polri. Nah, waktu beliau jadi Karopenmas ini, beliau juga ada konferensi pers tentang KM50 ya guys. Ada, tapi ini kan enggak lah, ini musibah, bukan karena mubahala, ini musibah ini. Rusdi kini menjadi Kapolda Jambi menggantikan Irjen Rahmat Wibowo. Oke, itu beritanya dari Detik guys. Dan ini tadi sempat kita lihat di Twitter, Kapolda Jambi ini jadi trending guys. Ya, jadi trending dan ada yang mencuit seperti ini ya. Turut prihatin atas kecelakaan yang menimpa Irjen Rusdi Hartono, Kapolda Jambi, dan rombongan. Maaf Pak Jenderal, hanya mengingatkan saat Bapak menjabat menjadi Karopenmas di Mabes Polri, Bapak tentu mengetahui keberadaan kasus kilometer 50. Dan itu ada videonya guys. Ada videonya tuh, kita lihat videonya ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. KUHP. Pak, inisial 3 terlapor itu? Ada pertanyaan dari wartawan, inisial 3 terlapor itu. Kenapa? Inisial 3 terlapor. Inisial 3 terlapor. Lama beliau baru jawab. Lama banget. Nah, ini diedit, ada musiknya ya. Terpaksa gua cut dulu karena musiknya bisa jadi copyright ya. Jadi lama beliau jawab. Nanti kita cek lagi. Nanti kita cek lagi. Ya, mungkin beliau lama nunggu waktu itu. Jadi ada dari rekan-rekan netizen yang menghubungkan musibah ini dengan apakah ini efek mubahala? Enggak. Musibah kan mubahala itu nggak diyakini. Tapi boleh dong ya orang berkeyakinan, ada orang yang berkeyakinan bahwasanya itu memang efek mubahala seperti yang di tweet ini ya. Dia baca, turut prihatin atas kecelakaan yang menimpa Irjen Rusdi Hartono, Kapolda Jambi, dan rombongan. Maaf Pak Jenderal, hanya mengingatkan saat Bapak menjabat Karopenmas di Mabes Polri, Bapak tentu mengetahui keberadaan kasus kilometer 50. Lu kalau di opening gue tuh ada doa Habib Rizik ya. Ya, doa itu ya namanya doa ya, itu urusannya Allah. Tapi ada yang nggak meyakin. Kalau gue ngeliatnya musibah ini nggak usah dihubung-hubungin sama mubahala kali ya. Kita baca komentar netizen. Let's go to Twitter guys. Oke guys, kita udah di tweetannya ini ya, @angkerpengembara namanya ya. Dan kita lihat di sini ya, lumayan 24.100 tayangan. Tapi Bapak harus bekerja sama menutupi semuanya karena tugas bukan begitu Pak. Iyalah, tugas lah. Sekedar mengingatkan bahwa siapa yang bekerja sama dalam kezaliman dan mendukung kezaliman, maka ia berdosa sama dengan pelaku kezaliman itu Pak. Semoga Bapak segera bertobat atas kerjasama yang Bapak lakukan dalam menutupi kebenaran peristiwa pembantaian di kilometer 50. Sekian Pak Jenderal, dunia sementara, akhirat selamanya. Ini nasihat buat kita semuanya guys, dunia sementara, akhirat selamanya. Dan ini insya Allah mudah-mudahan ini jadi musibah yang menghapus dosa, musibah yang menambah pahala, musibah yang mendapatkan hidayah, musibah yang mendatangkan taubat. Amin, buat kita semua, buat kita semua. Semoga dengan diberikannya keselamatan dalam musibah yang dialami bisa menyadarkan yang bersangkutan untuk bertobat. Amin, untuk kita semuanya bertobat. Amin, amin. Juga ya, masih untungnya diberikan kesempatan untuk bertobat. Amin, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mau menerima hidayah. Kadang-kadang hidayah itu ada lewat musibah memang. Tidak ada yang kebetulan, semua kejadian tuh. Alhamdulillah masih pada tangan, tidak sampai hilang nyawa. Semoga lekas tembus Jenderal. Iya. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa. Jadi apakah kalian afahasibtum annama khalaqnakum abasa? Ya, jadi apakah kalian kira
Allah ciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia, nggak ada kebetulan, itu semuanya dengan takdir Allah yang maha indah. Mudah-mudahan jadi hidayah buat kita semuanya ya, bukan cuma buat Bapak Irjen Pol Rusdi ya, buat semuanya, termasuk gue. Ya, termasuk gue. Mudah-mudahan Allah jadiin kita orang-orang yang dapat hidayah. Amin. Peringatan untuk segera jujur dan terbuka. Kan sering ya gue beberapa konten itu gue bilang ini jangan efek mubahalah, ya jangan efek mubahalah. Cuman ya mungkin peringatan-peringatan yang segini banyaknya dari Allah bagi orang-orang yang nggak berkeyakinan itu efek mubahalah. Ya cocokologi. Asatirul awwalin itu kalau di Al-Quran sering ada, memang ya orang-orang yang dikasih begitu, ada sebagian orang ya itu mengatakan ya itu cocokologi. Dari dulu emang ada begitu. Mubahalah sedang berjalan menuju kuasa Allah yang paling utama sayang. Ya sempat terbersit di hati itu musibah, tentunya tak lepas dari mubahalah. Ada yang berkeyakinan gitu. Kalau gue sih musibah yang penting dapat hidayah aja buat semua. Musibah mubahalah IBHRS terus berjalan, semakin mendekat ke pucuknya. Iya, doa, hati-hati doa itu. Doa itu jangan remehkan doa. Silahul mukmin, doa itu senjatanya orang beriman. Di saat tidak mendapatkan keadilan di manusia, hati-hati orang-orang yang sedih, orang-orang yang terdolim itu kalau doa sama Allah kabul, dan Allah akan dengan sangat indah Allah Subhanahu wa taala itu akan membuka semuanya gitu. Hati-hati sayang, kalian boleh nggak percaya mubahalah, silahkan. Boleh nggak percaya doa, silahkan. Boleh membenci, silahkan. Tapi yang menentukan tetap Allah. Dan bagi orang-orang yang meyakini, ini bisa diartikan efek mubahalah. Ya kan? Tanpa pengakuan dan penyelesaian dengan adil dan berkeadilan, bayang-bayang itu menghantui pemilik yang disumpah. Mubahalah. Mubahalah itu ada. Mubahalah itu ada. Suka nggak suka, ada. Dan boleh dibilang orang-orang yang meyakini mubahalah itu sekarang ini sedang melihat efek mubahalah itu sedang berjalan. Bagi orang yang meyakini ya. Yang nggak yakini silakan, tunggu aja. Kan gitu. Iya guys. Lama kali jawabnya sampai aku berak 3 kali. Aduh. Masih sempat. Berapa jenderal lagi nih yang akan Allah kasih paham? Semuanya sayang. Semuanya. Nggak ada. Nih mubahalah KM50. Mubahalah Habib Rizik Syihab. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Dan apakah sedang berjalan sekarang? Wallahu a'lamu bishawab. Kata-kata sang imam ini itu ada di pembukaan opening dari setiap konten gue. Lihat tuh, lagi jalan gak nih? Silakan menilai. Semua akan dapat gilirannya, semuanya sayang, tanpa terkecuali. Masih dikasih kesempatan tobat atau mati mengenaskan, insya Allah masih ada hidayah semuanya. Di saat Allah memberikan kita penyakit, musibah yang tidak merenggut nyawa kita, itu Allah masih sayang sama kita. Mudah-mudahan itu semuanya musibah atau penyakit yang menjadi penghapus dosa, penambah pahala. Musibah yang insya Allah mendatangkan iman, mendatangkan taubat, mendatangkan hidayah. Amin, amin. Kalah sama Ahok, larinya ke Ahok. Iya. Namanya gokil, nggak ada fotonya. Iya. Ngeri kali mubahalah ulama yang lurus ya, satu persatu mendapatkan door prize, hanya menunggu waktu tika-tika. Semoga ia merenungi KM50. Amin. Kesian Lariskarnya jadi tumbal. Allah, hati-hati, jangan dipecandain. Gue paling takut ya, kalau gue pribadi nih ya, ada beberapa ulama yang memang berbeda pendapat gitu ya sama ulama yang gue yakini, tapi gue nggak berani ngebahas ulama gitu, nggak berani.
ulama ini guys. Darah ulama beracun, ya kan? Ya udah guys, itu aja konten gua kali ini. Ya kalau gua menilainya itu musibah. Masalah ini efek mubahalah atau tidak, itu kembali kepada yang meyakini atau tidak. Ya kita nggak bisa memaksa keyakinan seseorang itu sama. Intinya kalau gue ini musibah. Ya musibah yang insya Allah itu menjadi musibah. Sekali lagi gue doa ya Rabb, mudah-mudahan itu jadi musibah yang menghapus dosa, menambah pahala. Musibah yang mendatangkan hidayah. Musibah yang bisa mendatangkan pintu tobat insya Allah. Dan menjadikan seseorang itu jadi lebih baik insya Allah. Tingkat keimanannya dan kejujurannya. Itu aja dari gue guys. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang akan tetap selalu jadi rakyat biasa. Mohon diri, mohon doa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musibah, mubahalah. Mubahalah yang mendatangkan musibah, tapi mudah-mudahan dapat hidayah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.